Ada yang perlu didiskusikan lagi apa enggak? Udah lancar. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara semua. Malam ini kita akan lihat proses pendalaman Alkitab yang selayaknya dilakukan kalau di lingkungan atau dalam komunitas. Mulai dengan keluhan yang sering kali muncul kalau di lingkungan apa? Kalau pendalaman Alkitab. Kenapa? Tidak ada yang mau memandu. Terus, apa lagi? Hah? Sharing pengalaman. Terus, apa lagi? Enggak ada masalah, cuman itu masalahnya. Ya, sekarang begini dulu. Kok ada yang mengatakan aksi nyata, tapi sisi lain ada yang mengatakan malah pengalaman, gitu ya. Kenapa? Kalau ngomongnya dalam pendalaman Alkitab itu yang lebih banyak dibicarakan itu pengalaman, amati. Yang biasanya bicara siapa? Itu aja. Satu, orang yang punya pengalaman dan merasa pengalamannya berharga. Dua, pinter omong. Gitu kan? Yes. Kalau nggak percaya tanya aja yang bisa di lingkungan. Dan kemudian amati resikonya kalau bicara pengalaman. Pernah nggak ketemu orang yang sharing pengalaman lalu pengalamannya itu diulang-ulang? Mau bulan kitab suci, mau BKSN, mau APP, mau Advent, mau bulan kitab suci lagi. Orang bisa mengulang pengalaman itu kan? Dan itu tanda Bapak Ibu kalau pengalaman manusia itu terbatas. Apalagi kalau dibilang ini pengalaman yang bisa dikatakan berharga dan orang merasa ini penting untuk diceritakan. Orang bisa mengulang-ulang pengalaman dan yang mengherankan itu orang bisa menceritakan pengalaman yang sama dengan tekanan yang sama, dengan semangat yang sama. Dan seringkali orang yang seperti itu nggak peduli orang pada dengar apa enggak. Hah? Orang jadi nggak peduli. Yang penting saya ngomong. Lalu saya merasa pengalaman saya ini penting, lalu orang akan macam-macam tujuannya ya, memuji saya, belajar dari saya, atau sekedar yang penting saya ngomong. Kalau itu yang terjadi, amati ya. Terus kalau pulangnya itu bareng-bareng atau berdua gitu ya. Itu sepanjang jalan pada ngomongin apa? Yang diomongkan bukan Alkitab, bukan firman, tapi orang itu tadi. Ngerasani, Pak. Baru tahu saya ternyata, atau malah mengatakan emang nggak bosen apa ya tiap tahun ngomong hal yang sama. Tapi sebaliknya orang-orang yang merasa tidak berpengalaman, pengalamannya nggak menarik, pengalamannya dianggap tidak berharga, plus nggak pinter omong, diem aja. Diemnya itu dengerin apa enggak? Enggak, diem aja. Baik, diem aja.
Ikut hadir doang dengerin. Tuh kalian komentarnya begitu, ceritanya itu mulu. Nggak mungkin Bapak Ibu orang bisa membandingkan pengalaman sendiri dengan pengalaman Alkitab. Kenapa? Alkitab itu minimal waktu penulisan 1000 tahun. Jangka waktu yang diceritakan itu 2000 tahun. Pengalaman kita hidup berapa lama? 70, 60, 50, 30, Dari 40, 80. ya, tapi dari umur sepanjang itu, Bapak Ibu pernah nggak di lingkungan ada yang bercerita tentang pengalaman dia waktu umur 3 tahun? Nggak ada. 5 tahun? Nggak ada. Kalaupun ada jarang sekali. Pengalamannya itu mulai diceritakan, atau pengalaman yang mulai diceritakan itu waktu biasanya umur berapa? Paling SMA, SD ya, SD jarang. SMP, SMA jarang. Ketika udah mulai bekerja, nah itu. Lalu waktu sharing itu umur berapa? Jadi jangka waktu yang di-sharingkan paling-paling 40 tahun, 50 tahun. Sehingga dari pengalaman hidup yang ya 50 tahun itu nggak akan ada banyak yang bisa diceritakan. Nah, kemudian apakah kalau bicara tentang pengalaman gitu ya, itu risikonya. Dan judulnya harus diganti, jangan lagi pendalaman Alkitab, tapi karena pengalaman itu kan yang masih dibahas sepanjang perjalanan pulang. Nah, sekarang begini, kalau kita mengingat bulan kitab suci, Bapak Ibu ingat nggak mulai ikut pendalaman Alkitab di bulan kitab suci tahun berapa? Mulai ikut 2020. Terus mulai ikut pendalaman Alkitab umur berapa? Tahun berapa? Ya? 2000-an. Tapi tahu mulai diadakan bulan kitab suci itu tahun berapa? 76. Iya, saya nggak bohong, saya belajar kok. Saya lihat materinya pertemuan bulan kitab suci dulu namanya Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Itu pertama kali dokumennya seperti apa saya udah baca. Lalu diulang lagi tahun 77. Habis itu mulai setiap tahun diadakan. Jadi jarak antara bulan kitab suci dengan saya hadir di pendalaman Alkitab berapa tahun? Nah, sekarang berikutnya lagi kita bicara yang lebih ini berkaitan dengan umat Katolik dan kitab suci ya. Sampai sekarang orang Katolik masih memandang orang lain, kelompok lain itu kalau urusan kitab suci lebih jago, lebih mahir gitu ya. Lalu setelah itu menengok diri sendiri, dan setelah menengok diri sendiri merenungi nasib. Lalu membenarkan diri, namanya juga orang Katolik. Wajar kalau nggak ngerti kitab suci. Amati kalimat itu. Kalau pernah menemukan kalimat itu, tolong diperiksa baik-baik. Bisa ngomong kayak gitu itu, sumbernya atau dasarnya apa? Sekarang pimpinan gereja Katolik yang pertama itu siapa? Petrus. Kok jadi pada ragu-ragu? Paus pertama siapa? Petrus ya? Yakin gitu? Pimpinan gereja Katolik. Bapak Ibu, Injil yang kedua itu judulnya Injil apa? Markus. Bapak Ibu tahu sumber Markus nulis kitab suci, nulis Injil? Dari Petrus. Ajaran Petrus. Jadi kalau mau pakai kalimat yang
agak sombong tapi sinis gitu ya. Yang nulis Alkitab, yang nulis Injil itu ada di dalam gereja Katolik, anggota gereja Katolik, pimpinan gereja Katolik itu ya. Dan gereja Katolik memelihara tulisannya itu sampai sekarang. Tapi kemudian orang Katolik justru mengatakan yang paling banyak baca Alkitab orang lain. Sedangkan umat Katolik Nonton. hanya memuji orang lain sambil merenungi diri. Tapi tolong amati ya. Saya melihat ada banyak sekali perubahan, perkembangan di dalam gereja Katolik, sehingga saya sekalipun belum pernah mengatakan orang lain lebih hebat untuk urusan kitab suci. Mulut saya ini satu kali pun mengatakan itu belum pernah. Sejak pertama kali bicara di depan orang banyak sampai sekarang saya nggak pernah mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu kita terus mengulang-ulang kalimat kayak gitu, apa yang terjadi? Ya itu yang akan terjadi. Bapak Ibu pernah nggak waktu sekolah dulu ada yang ngatain Bapak Ibu nggak bisa matematika? Gurunya ngomong kamu nggak akan bisa matematika. Dan itu bisa terekam di dalam diri anak, dan beneran anak itu sampai nggak bisa matematika. Itu menyakitkan sekali. Nah, lah kok ini bukan orang lain yang mengatakan, malah dirinya sendiri berkata tentang dirinya sendiri. Orang Katolik kan saya, jadi nggak bisa Alkitab saya. Bangga lagi. Nah, kemudian ini begini, apakah mau tetap seperti ini sementara gereja Katolik itu yang memelihara kitab suci dari awal sampai sekarang? Kalau Bapak Ibu itu ini ya punya motor kan ya, naik motor kan ya? Ya. Naik motor yang paling baru itu buatan siapa? Buatan mana? Jepang. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu tentang motor dan perkembangannya, nanyanya ke siapa? Orang yang bikin motor dari awal sampai sekarang kan ya, baru ngerti tentang motor. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang motor, malah ke warung. Nah, balik lagi, kalau yang memulai kitab suci, terutama perjanjian baru, yang menulis, yang membaca, yang memelihara itu terus ada di dalam gereja Katolik, harusnya orang kalau bertanya tentang isi Alkitab, nanyanya ke siapa? Orang Katolik. Orang Katolik. Nah, kok enggak? Apa yang sebenarnya ini terjadi? Nah, kalau mau nyari yang salah kan gampang, tapi nggak perlu. Nyari yang salah itu gampang. Itu saya dengan gampang menyalahkan Bapak Ibu. Kenapa anak-anak pada nggak baca Alkitab? Kenapa anak-anak pada nggak baca Alkitab? Yang disalahin romonya atau bapaknya? Nggak ada lain ya bapaknya. Masa romo paroki yang disalahkan? Kenapa anakku nggak bisa baca Alkitab? Romo yang salah, gitu. Kenapa orang Katolik kok nggak pada baca Alkitab? Lah misionaris dulu pada datang nggak bawa Alkitab, bawanya rosario sama gambar suci. Nah, kalau mau nyari salah kan gampang tuh. Ingat aja Bapak Ibu yang pernah ketemu misionaris yang dari Belanda yang orang-orang bule, dibawain apa Bapak Ibu? Rosario. Terus ada gambar suci gitu kan. Gambar Santo Santa atau gambar apa aja. Nah, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu nengok ke belakang lalu nyari siapa yang salah, tapi kemudian memang mikir ke depan. Kenapa kok kita perlu baca kitab suci? Kenapa kok kita mengatakan atau yakin bahwa ya kitab suci itu pegangan, pedoman iman? Ini kitab suci itu penting apa enggak sih? Penting. Penting, yakin? Yakin. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Pokoknya saya ngomong sinis terus ya.
Malam ini saya ngomongnya nanti sampai jam 8 lah, sinis terus saya ngomong. Penting kan ya? Bapak Ibu pertama kali punya Alkitab itu umur berapa? Saya SMP, SD, ya. Pertanyaan kedua, kapan pertama kali beli Alkitab? dibeliin. Enggak beli dibeliin. Pertanyaan saya jelas kok, kapan beli? Enggak beli. Sekarang jawabannya, penjelasannya gampang saja. Sesuatu yang penting tapi saya tidak pernah membelinya. Ada yang aneh? Kan dikasih. Kemudian berikutnya, sejak pertama kali punya Alkitab dengan pertama kali membaca Alkitab sendiri, itu jaraknya berapa jam? Jadi saya punya, terus mulai membaca sendiri itu selisihnya berapa jam? Berapa lama jaraknya? Tahunan. Bisa bertahun-tahun ya? Nah, kemudian balik ke pertanyaan, itu tandanya kalau Alkitab itu penting gitu. Kan saya udah permisi dulu, saya udah minta maaf dulu, saya ngomong sinis kan ya. Kemudian kenapa Pak? Ngeles dia, ngeles. Oke, saya lanjutkan. Ngeles. Gampang. Tinggal melanjutkan, seminggu sekali kan ya. Sudah misa berapa tahun? Berarti sudah berapa ratus kali misa atau ribu misa? Tolong sebutkan 5 ayat dari surat Paulus yang dibacakan sebagai bacaan kedua. Awalnya bangga seminggu sekali dibacain. Ya. Kadang-kadang sampai buka lembaran kan dulu kan ya. Lektornya membaca, saya nyimak di lembaran. Habis itu jadi mau masuk ke telinga itu malah balik lagi gitu loh. Nah, kemudian sekarang saya udah berhenti sinisnya kan. Kelamaan nanti pada sakit hati lah ini. Gereja Katolik Indonesia itu masuk dalam kerjasama dengan gereja-gereja lain. Mulai titik awalnya datang itu tahun 68. Dan kemudian Bapak Ibu boleh periksa Alkitab ya di halaman depan. Itu Alkitab terjemahan baru, itu hak ciptanya tahun berapa? 2011. Itu bukan hak cipta. Itu yang ada C terus di buletin itu di atas halaman atas. 74 76 itu yang Deuterokanonika kan? 7 LBI 76. Yang Deuterokanonikanya 76. Alkitabnya sih 74. Yang lain itu 74. Nah, jadi terbitan yang Bapak Ibu pegang sekarang itu terbitan bersama semua gereja menggunakan Alkitab ini. Hanya yang edisi Katolik ada Deuterokanonikanya. Nah, kemudian sudah ada Alkitab yang bisa digunakan bersama oleh seluruh gereja di Indonesia. Bapak Ibu, kalau mungkin pernah mendengar ada pertanyaan gini, memangnya gereja Katolik nggak bisa menerjemahkan sendiri? Kenapa harus kerjasama dengan yang lain?
Itu kalau nanyanya sekarang kayaknya terlambat, dan itu pertanyaan yang mengandaikan orang tidak tahu sejarah. Tahun 50-an Gereja Katolik sudah menerjemahkan kitab suci sendiri. Sudah menerjemahkan kitab suci sendiri. Jadi gereja, ahli-ahli di gereja-gereja lain kumpul di Bogor. Yang penerjemah Katolik kumpulnya di Cicurug. Ada yang tahu Cicurug? Iya, Sukabumi. Ibu tahu? Saya enggak soalnya. Saya pernah ke Sukabumi, tapi Cicurug itu mana saya enggak tahu. Tapi ketika saya tanya, rumah tempat awal diadakannya penerjemahan ini masih ada rumahnya, tapi sudah milik orang lain, bukan milik romo-romo lagi. Dari Bogor ke Cicurug cuma 30 km. Tapi dua tim menerjemahkan kitab yang sama untuk umat Allah. Dan kemudian selesai semuanya, dua-duanya selesai. Yang Gereja Katolik menyelesaikan. Dan Bapak Ibu kan hanya bisa menemukannya di perpustakaan-perpustakaan yang lama. Menurut saya terbitannya keren karena ada terjemahannya, penataannya rapi kalimatnya, ayat referensinya lengkap, ada catatan kaki, ada pengantar. Untuk ukuran zaman itu, saya akan mengatakan, sampai sekarang saya akan mengatakan keren terjemahannya, terbitannya. Walaupun banyak ya, 8 jilid. Tapi itu kan sekali lagi langkah awal yang bisa dilakukan. Tapi kemudian begini, Konsili Vatikan kedua menganjurkan supaya diadakan terjemahan bersama dengan, kalau menyebut gereja-gereja Protestan itu, Konsili Vatikan kedua menyebutnya gereja saudara-saudara terpisah. Mereka saudara tapi terpisah. Nah, Gereja Katolik Indonesia mengikuti saran itu. Tahun 65 saran keluar, tahun 68 perwakilan dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia datang ke pertemuan gereja-gereja itu dan masuk dalam kerjasama. Begitu seterusnya sampai terbit Alkitab yang Bapak Ibu pegang sekarang. Nah, Alkitab sudah diterbitkan, karena harus diedarkan. Dan peredaran Alkitab Bapak Ibu dari waktu ke waktu memang mengalami peningkatan. Saya tahun-tahun ini nggak nengok data ya, tapi paling tidak yang keluar dari lembaga Biblika dalam setahun itu ada kalau 100.000 eksemplar. Itu cuma 1/10, kalau gereja-gereja lain itu bisa 1 juta setahun. Nah, kemudian setelah umat pada punya Alkitab, kan perlu diajak untuk membaca. Maka dimulailah Bapak Ibu usaha untuk mengajak umat untuk membaca kitab suci. Sebelum yang 76 ini, sebelumnya juga sebenarnya sudah ada. Nah, umat diajak untuk membaca kitab suci. Bulan kitab suci nasional itu diselenggarakan untuk mengajak umat membaca kitab suci, membiasakan diri membaca kitab suci, dan kemudian belajar bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu tujuannya. Sekarang begini, bagaimana tujuan ini dikerjakan atau dilaksanakan gitu ya? Apa yang dilakukan supaya tujuan ini terlaksana? Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti bulan kitab suci di tahun 80-an, itu pelajarannya, materinya ada belajar Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang beberapa tahun lalu Bapak Ibu belajar tentang ada perumpamaan, ada mujizat. Lalu di kesempatan-kesempatan yang lain kita belajar tema-tema. Nah, tujuan awalnya sekali lagi umat buka Alkitab, membaca, belajar memahami. Ini bulan kitab suci sekali lagi. Sehingga yang menjadi penting itu adalah umat buka Alkitab, baca. Kalau pegangnya itu handphone, handphone itu sama dengan Alkitab apa enggak? Pertanyaan jahatnya begini,
Itu seandainya beberapa kalimat, beberapa kata di dalam di aplikasi itu dihilangkan, Bapak Ibu bisa mengenali apa enggak? Enggak apa. Percaya saja gitu ya. Kemudian berikutnya, ketika membaca Alkitab yang berupa kitab dengan membaca yang ada di handphone, itu rasanya sama saja atau beda? Yang kita perlu waspada itu lompatan ya. Orang nggak pernah belajar baca buku, tapi tahu-tahu baca di handphone, sehingga nggak ngerti rasanya, nikmatnya membaca buku. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian begini, kalau di dalam kehidupan umat Katolik sekarang, apalagi di Uskupan Agung Jakarta, jawab apa adanya. Masih ada nggak yang kesulitan membeli Alkitab? Masih? Kan pun mahal juga. Bapak aja belum pernah beli kok ya. Udah ngaku tadi belum pernah beli, dibeliin kok. Kemarin perlu beli. Loh tadi ngomongnya gimana? Kan waktu anak-anak kan nggak pernah beli, dikasih dari gereja. Saya tadi bertanya, maksud saya ulang enggak? Bagus ngomongnya gitu. Nah sekarang begini, kalau ada umat yang nggak bisa beli Alkitab, Bapak Ibu lihat sebelah lain. Pernah nggak terpikir untuk membelikan Alkitab untuk saudara-saudara yang nggak bisa beli Alkitab? Kepikir apa enggak? Enggak. Jujur enggak. Jadi ya terserah kamu. Alkitab gampang dibeli kok nggak mau beli. Nah, ini juga hal yang penting untuk mendapatkan perhatian. Katanya Alkitab penting, tapi ada saudara yang nggak punya Alkitab, kok diem aja? Atau malah jawab, saya sendiri aja dikasih. Lumayan, yang lain nanti kelompok yang aneh lagi yang kasih repot lagi. Nah, kemudian jadi menjadi penting Bapak Ibu bagaimana umat di lingkungan kumpul bersama membawa Alkitab ya. Terus kemudian sama-sama membaca. Apakah harus ngerti semuanya? Enggak. Ada banyak yang kita enggak ngerti. Kemudian bahkan Bapak Ibu membuka Alkitab pun kita perlu belajar. Saya sering kali katakan banyak orang Katolik yang kalau megang Alkitab tangannya gatel-gatel itu. Kalau enggak gatel terus panas, dilepas. Tapi bagaimana caranya supaya umat di dalam komunitas-komunitas yang paling kecil itu belajar membuka. Dan kemudian kalimat-kalimat yang menjauhkan orang dari Alkitab harus dihindari. Ucapan-ucapan yang membuat orang jauh dari Alkitab. Memang bisa ucapan yang seperti itu? Iya. Buat apa belajar Alkitab? Yang penting kan berbuat baik. Yang penting tahu kalau Tuhan mengasihi. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, lalu selesai semua. Nggak perlu belajar Alkitab, nggak perlu belajar yang lain. Kemudian begini juga, ada hal-hal yang sebenarnya jadinya orang-orang terkemuka di dalam jemaat ya, itu bisa menjadi satu batu sandungan orang-orang terkemuka di komunitas, mau di paroki, mau di lingkungan, malah bisa jadi sandungan dan membuat orang beneran nggak mau baca Alkitab. Lu kok bisa? Kadang-kadang apa yang tertulis di dalam Alkitab itu mudah, tapi orang tertentu malah membuatnya jadi sulit. Sehingga seolah-olah hanya orang ini yang bisa baca, aku nggak bisa. Yang lain lagi justru malah menunjukkan, ini kalau bicara tentang Alkitab, kalau sudah ngomongin tentang Alkitab, ngomongannya macam-macam, aneh-aneh.
yang lupa bawa kacamata. Klasik gitu mah. Terus yang lain lagi mengatakan saya dengerin aja. Kalau yang ngomong itu orang-orang yang terkemuka, maka yang lain akan terpengaruh. Nah, persahabatan gitu ya dengan Alkitab itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan penting, serius. Dan kalau itu dilakukan dalam komunitas akan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan ini menggembirakan. Nah, kemudian kadang-kadang nama kitab aja untuk banyak orang masih asing loh ya. Ada yang enggak? Pernah enggak Bapak Ibu selama beberapa minggu ini orang salah menyebut nama Nahum, salah menyebut nama Habakuk? Ada enggak? Enggak pernah. Karena enggak pernah dengar nama itu. Lalu orang mengatakan memangnya ada itu di Alkitab? Atau kemudian salah menyebut nama. Itu kenyataan, nggak usah dibesar-besarkan, nggak perlu disesari. Nah, sekarang harus bagaimana? Bahkan belajar membuka Alkitab itu menjadi penting. Lama Bapak Ibu, kalau saya mengajar Alkitab, saya nggak pernah pakai PowerPoint. Kalau membahas tema tertentu saya pakai PowerPoint. Tapi kalau belajar Alkitab, nggak perlu PowerPoint. Namanya juga belajar Alkitab, bukan belajar PowerPoint. Jadi bagaimana caranya kita membaca lalu terus mengerti, itu yang saya praktekkan. Nah, kemudian dengan memperhatikan tujuan ini tadi Bapak Ibu ya, sharing pengalaman menjadi penting apa enggak? Enggak. Ini bulan kitab suci, bukan APP. Di pertemuan aksi puasa pembangunan itu menjadi penting. Tapi nanti kalau ngomongin aksi puasa pembangunan APP kan, itu P yang pertama itu bisa hilang. Jadi yang muncul hanya aksi pembangunan, puasanya hilang. Padahal saya belajar juga tentang sejarah APP ya. Awalnya itu puasa, menjelang Paskah itu puasa. Tapi mengikuti ya seruan Nabi, jangan sampai orang hanya berpuasa dan gak berbuat apa-apa. Muncullah kata aksi. Dan ini aksi puasa ini dicetuskan dulu di masa pembangunan. Bapak Ibu, ini kalau pembangunan itu mulai tahun berapa ini? Gencar pembangunan. Tahun 50? Belum. 60? Belum. 70? Mengikuti alur pembangunan yang dicanangkan pemerintah, kemudian muncullah aksi puasa pembangunan. Tapi yang kemudian bisa terjadi yaitu puasanya hilang, tinggal aksi pembangunan. Ada lagi yang hilang, OMK. Kalau nggak hati-hati, K-nya hilang, tinggal OM. Amati saja. Nah, balik lagi ke bulan kitab suci ya. Nanti ngomong kemana-mana saya. Nah, sekarang begini, kalau berbicara ini tentang bulan kitab suci, umat berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan. Pengalaman tinggalkan dulu. Kita mau berusaha bersama-sama mendengarkan firman dan kemudian berusaha mengerti apa yang disampaikan di dalam firman itu. Itu tujuan pendalaman Alkitab di dalam komunitas, di dalam kehidupan pribadi. Kemudian pengalaman bukan nggak penting, tapi untuk cara ini pengalaman nggak diperlukan. Terus sharing apa? Banyak yang bisa di-sharingkan. Sharing itu kan sama dengan sinonimnya apa sharing itu? Atau terjemahan bahasa Indonesianya kan? Bahasa Indonesianya sharing itu apa? Berbagi. Sejak kapan sharing itu sama dengan berbagi pengalaman? Sehingga kalau mendengar kata sharing, seluruh orang sudah otomatis pengalaman. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan
setelah kita mendalami mendengarkan firman, kemudian merenungkannya, jangan-jangan kita justru diajak masuk dalam pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru, bukan kalau sharing itu kan pengalaman itu berarti yang sudah lalu kan. Tapi bisa terjadi setelah saya memahami firman ini, kemudian saya diajak untuk masuk dalam pengalaman yang baru. Pengalaman yang mana? Saya ditegur sama Tuhan. Selama ini cuma bilang kasihan, lihat orang ini, orang itu kasihan, tapi yang berbelas kasih cuma mulut. Nah, mulutnya doang yang ngomong kasihan, bilang kasihan orang itu nggak makan ya, kayaknya kurus kayak gitu, jadi nggak makan. Tapi ngomong kasihannya sambil makan. Nah, pengalaman ditegur oleh Tuhan itu pengalaman yang baru. Pengalaman diteguhkan oleh Tuhan melalui firman bisa. Tadi pagi misalnya saya dapat WA dari seorang yang menyampaikan ucapan terima kasih setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan di channel YouTube saya. Bilang terima kasih. Kenapa? Karena di tayangan yang kali ini saya berbicara tentang sendirian berjuang untuk Tuhan, sendirian bekerja untuk Tuhan. Dan orang ini mengalami hal yang sama. Dan setelah mendengarkan kisah Nabi Elia, dia merasa diteguhkan. Jadi firman yang didengarkan bisa jadi menegur, bisa jadi meneguhkan, bisa jadi mengajarkan, menegur, menghibur, meneguhkan, bisa. Berarti yang saya lakukan selama ini, nah, dilihat, diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada apa yang aku lakukan. Memangnya kenapa? Tuhan mengatakan kan, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Nah, selama ini kalau saya memberi cuma pakai satu tangan, yaitu tangan kanan, tangan kiri saya masukkan ke saku. Firman bisa meneguhkan. Yang selama ini saya lakukan berarti benar, Tuhan berkenan. Itu masuk dalam pengalaman yang baru. Dan itu nggak perlu kemudian semuanya diceritakan, enggak. Mengalami bahwa Tuhan hadir dalam komunitas dan meneguhkan saya, itu sesuatu yang bisa dikatakan sangat serius, sangat penting. Begini, dalam satu kesempatan di Jumat Agung, bukan saya libur, Jumat Agung kan libur ya, di rumah, terus seharian itu kok kelihatan Yusuf terus, Yusuf yang di perjanjian lama itu, anak Yakub. Dia kan dijual. Kemudian setelah dijual jadi budak dan kemudian jadi orang penting di Mesir, dia mengatakan, kamu ini gimana ini? Yusuf dijual. Menjual manusia itu kan jahat. Dan kemudian kenapa setelah mengalami peristiwa yang seperti itu Yusuf bisa jadi orang penting? Apakah Tuhan memanfaatkan kejahatan? Apakah Tuhan mengizinkan orang berbuat jahat? Nanti biar Tuhan yang mengatur. Itu seharian mikir itu. Akhirnya kemudian menemukan, saya tulis itu. Akhirnya kemudian menemukan, amati, lihat sendiri. Pernah nggak kamu mengalami bagaimana kamu mendapat perlakuan buruk dari orang lain, tapi justru karena kamu mendapat perlakuan buruk, sesuatu yang baik keluar. Dan itu saya ingat beneran. Kenapa? Saya dulu mulai mengajar ngomongin Alkitab, yang saya hadapi itu orang-orang yang seumur bapak saya atau kakek saya, ya seumur ibu saya atau seumur nenek saya, yang bisa dan pernah mengatakan sebelum kamu lahir saya sudah baca kitab suci. Ya memang begitu. Dan kemudian mengalami penolakan di sana sini, terang-terangan menolak ada. Itu Pak Seto itu jangan boleh ngajar, karena apa? Nggak bisa ngajar. Dari pengalaman yang seperti itu, dulu kemudian saya mengatakan gini, orang-orang tua kurang ngajar. Tapi hanya berani ngomong dalam hati. Ngajar di depan orang banyak aja gemeter. Tapi saya bilang begitu.
Orang tua ini pada nggak mikir apa ya, kalau mereka punya anak kayak saya, lalu di depan orang banyak dipermalukan kayak gini. Itu marah sekali, sakit sekali, dan kemudian sampai ambil sikap, ngapain bisa lanjutkan pekerjaan kayak gini? Sudah gajinya kecil, ditolak lagi. Nah tapi kemudian saya sampai kepada sikap, saya nggak boleh kayak gitu lagi. Saya harus berhenti memaklumi diri. Saya nggak boleh ngomong seperti itu lagi. Lalu belajarlah saya, dimanapun saya diminta untuk mengajar, saya nggak pernah nolak, nggak pernah ada alasan jauh. Enggak. Nah kemudian latihan terus sampai kemudian lebih lancar mengajar, lebih ngerti banyak hal di dalam kitab suci. Nah kalau dulu saya nggak ketemu orang-orang yang ngejek saya, kalau dulu saya ketemu orang yang memuji saya terus padahal pujiannya bohong, nggak akan saya jadi lebih lancar mengajar, terpacu untuk belajar lebih banyak. Jadi kemudian saya berani mengatakan orang-orang yang dulu saya sebut orang-orang yang kurang ajar itu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk melatih saya. Pengalaman gini, apa yang saya temukan di dalam kisah Yusuf itu membawa saya masuk dalam pemahaman, dalam pengalaman yang baru. Pengalaman apa itu? Disakiti, direndahkan, itu bisa jadi akan digunakan oleh Tuhan. Tapi itu adanya di dalam hati, bukan kemudian disaringkan kayak gini. Tapi sekali lagi yang saya maksudkan, saya mendengar firman, saya membaca firman, saya memahami pesan, dan pesan Tuhan itu kemudian membawa saya masuk dalam pengalaman akan Tuhan yang membuat saya akan bisa bergembira, bersyukur, dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kemudian ya, misalnya di buku panduan itu ada urutan banyak sekali gitu. Kalau tidak semuanya tercapai atau terlaksana bagaimana? Enggak masalah. Tapi ingat yang pertama tadi, buka, semua membaca dan mendengarkan. Itu yang menjadi sangat penting ketika kita bertemu dalam komunitas. Sekali lagi, buka Alkitabnya, bukan buka handphone, bukan buka ini loh, buku panduan lalu di situ ada firmannya. Minimal kalau itu terjadi, itu sudah sesuatu yang bisa dikatakan menggembirakan dan sesuai. Lalu kita akan bisa jadi akan ketemu baca kitab sucinya berarti cuma bulan kitab suci doang. Bulan kitab suci sekali lagi orang berkumpul untuk membaca dan belajar merenungkan. Dan sesudahnya orang membaca sendiri, merenungkan sendiri. Enggak ngerti, enggak apa-apa. Kalau baca Alkitab sendiri, enggak usah semua dimengerti. Cari aja yang menyenangkan. Cari cerita-cerita yang gampang. Banyak kok cerita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Itu lebih dari separuh. Isinya cerita. Jadi kalau sendiri membaca kitab suci, bacain cerita itu yang gampang. Usul saya begitu. Jangan mulai dari kitab Imamat bab 1 sampai 7. Itu untuk belajar sabar ya. Karena saya akan membaca sesuatu yang semuanya bahasa Indonesia, tapi saya nggak ngerti. Itu kalau membaca itu kitab Imamat. Tapi banyak bagian dari kitab suci yang bisa kita baca tanpa harus belajar khusus. Jadi di bulan kitab suci kumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Di bulan lain, di waktu lain baca sendiri, nikmati sendiri membaca kitab suci. Karena bagaimanapun ingat, demikianlah sabda Tuhan. Ketika kitab suci dibacakan, Tuhan berfirman. Dan ketika saya sudah mendengarkan, saya berusaha memahami dan saya menanggapi. Kita bicarakan lebih lanjut sesudah minum. Udah minum kan? Ada. Itu sebenarnya yang kita percaya Tuhan sendiri sedang berbicara kan. Lektor selalu ngomong demikianlah sabda. Kalau lupa, lektornya sampai lupa aja pasti umatnya pada komplain kok. Coba sister bisa ya, kalau pas dapat giliran
baca di misa pagi gitu ya, setelah selesai bacaan nggak usah ngomong demikianlah sabda Tuhan. Atau kalau misa minggu lebih berasa lagi, setelah selesai baca udah mundur saja. Ini pasti umatnya pada bereaksi. Ketika firman diperdengarkan, yang kita lakukan apa? Mendengarkan. Mendengarkan itu ngapain? Ya, mencerna. Apa yang terjadi ketika kita mendengarkan? Saya menerima kata-kata itu dengan telinga saya. Terus sesudah itu saya berusaha memahami. Kalau firman itu berupa cerita, maka kita membayangkan. Membayangkan itu juga usaha untuk memahami cerita. Tapi ada firman yang bukan cerita. Lalu saya berusaha, jadi di pikiran saya menggunakan pikiran ini. Saya berusaha untuk memahami apa yang dikatakan. Bapak Ibu pernah nggak waktu kecil ditegur karena orang tua sedang berbicara, Bapak Ibu nggak dengerin? Pernah ditegur apa enggak? Nah, Sering. Kenapa kok ditegur? Saya berbicara, orang tua berbicara, harusnya kamu mendengarkan. Ada anak yang cukup satu kali diberitahu ngerti. Ada yang perlu 2 kali. Ada yang perlu berulang-ulang kali. Iya kan? Ini suster yang di formasi, suster magistra akan ngerti kalau kayak gini. Ini yang seperti ini harus diulang-ulang ngomongnya. Dan begini, orang-orang yang diberitahu satu kali sudah mengerti bisa keheranan melihat temannya harus diberitahu berulang-ulang dan gak ngerti-ngerti. Nah, ketika mendengarkan saya berusaha mengerti. Berusaha mengerti itu bagaimana? Kalau yang saya dengarkan itu cerita, maka saya membayangkan, memperhatikan tokoh-tokohnya dan seterusnya. Kalau yang saya dengarkan itu puisi, maka saya berusaha memahami gambaran-gambaran yang disampaikan. Kalau yang disampaikan itu berupa perumpamaan, maka saya berusaha dulu mengerti harafiahnya itu apa. Baru sesudah itu saya baru ngerti atau berusaha memahami maknanya. Nah, kemudian setelah itu saya baru mengerti yang tertulis kan. Jadi langkah pertama itu saya mendengarkan untuk mengerti yang ditulis di dalam kitab suci. Jangan pernah mengatakan saya sudah tahu intinya. Bohong. Mana firman ada intinya? Jadi kalau ada perumpamaan tentang orang Samar yang murah hati, terus ngomong intinya. Lalu tiap orang akan mengatakan intinya kok beda-beda. Kalau inti beda-beda bukan inti lagi. Intip. Nah, ketika orang mendengarkan firman, maka orang berusaha memahami yang tertulis. Ketika kita belajar kitab Nahum bab 1, yang Tuhan berjalan di tengah badai, di tengah puting beliung dan badai itu di Nahum bab berapa? Bab 1 kan ya? Ayat berapa? Ya buka kalau belum ingat. Nah, saya akan minta Bapak Ibu untuk membayangkan puting beliung. Kemudian habis itu bayangkan Tuhan jalan di tengah puting beliung dan tetap bisa jalan kan kalau begitu. Berarti mana yang lebih kuat? Tuhan atau puting beliung? Tuhan. Kalau puting beliung yang lebih kuat itu seperti orang yang nanti akan terbawa naik oleh angin puting beliung itu. Terus kemudian silahkan mengingat Tuhan datang dari Teman, di depannya itu ada Sampar, di belakangnya Demak. Ingat apa enggak?
Itu yang di mana? Habakuk. Itu di kitab Habakuk bab 3 kan, di bagian doa Habakuk kan. Iya. Kita sedang membaca puisi, maka kita perlu dulu membayangkannya harafiah dulu. Membayangkan harafiah. Tuhan jalan, cahaya luar biasa, lebih bisa dikatakan cahaya yang sampai memenuhi bumi dan langit. Lalu di jalan di depannya yang berjalan apa? Sampar. Di belakangnya yang jalan Demam. Lihat, Sampar dan Demam bertindak sebagai pengawal Tuhan. Pahami dulu harafiahnya, baru kita akan bisa tahu lebih lanjut. Oh, ini Habakuk mau menunjukkan ketika Tuhan datang, pasukan yang mengawal Tuhan itu begitu kuat, sekuat Sampar. Berani dekat-dekat Sampar, ya ketularan, kena penyakit. Berani dekat-dekat sama Demam, sakit. Kemudian lihat lagi yang masih di Habakuk. Ketika Tuhan berdiri, apa yang terjadi? Terus setelah Tuhan berdiri ngapain? Memandang sekeliling. Ketika Tuhan memandang sekeliling, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Nah, paham kan harafiahnya? Jelas kan? Itu baru Tuhan berdiri saja kayak gitu. Betapa kuatnya Tuhan itu. Nah, ini langkah sederhana, langkah awal ketika membaca kitab suci, memahami apa yang tertulis. Nah, sesudah itu apa yang harus dilakukan? Tanya, firman ini bicara apa kepada saya? Balik ke Nahum bab 1 tadi ya, ayat 2 sampai dengan 8. Nahum, udah lancar kan yang buka Nahum dan Habakuk? Iyalah udah berulang-ulang. Bukan balik dibuka. Di Nahum bab 1 ayat 2. Silahkan lihat pemahaman tentang Allah itu bagaimana di situ. Cemburu, pembalas, pendendam. Tapi lihat ke ayat 7. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, Bapak Ibu perhatikan bagian tengah. Perhatikan bagian tengah dulu ya. Di perikop itu perhatikan bagian tengah ketika bicara tentang Tuhan tadi itu. Apa yang dikatakan tentang Tuhan di ayat berapa ya? 3 kalimat terakhir. Terus coba peragakan. Awan ya, awan itu kan di atas ya. Tuhan jalan. Tuhan jalan. Oh, ini jangan bayangkan habis hujan ya, nggak ada debunya. Jalan di tanah yang kering. Tuhan jalan, debu naik jadi awan. Nah, itu hanya kayak apa? Kaki Tuhan seperti apa jadi? Loh, awan itu kan tinggi. Kalau kita jalan, debu kita paling tinggi berapa? Ya, 10 cm. Siapa pernah berjalan lalu debunya naik sampai ke kepala? Kalau Tuhan berjalan, debunya naik sampai ke langit jadi awan, berarti Tuhannya gedenya kayak apa itu? Jadi Tuhan itu besarnya kayak apa? Jalan aja debunya bisa setinggi awan kok. Terus habis itu apa yang dikatakan lagi? Stop dulu. Tuhan menghardik laut. Tuhan membentak laut, lautnya jadi kering. Tadi Mbak Susan habis nuang airnya dibentak, airnya tumpah. Nggak ada yang bisa segitu kan? Suara kita nggak punya kuasa atas air. Tapi lihat Tuhan membentak laut, lautnya jadi kering.
berjalan di dalam puting beliung, debu kakinya setinggi awan, bentak air dan bentak laut jadi kering, bentak sungainya jadi kering. Jadi Tuhan itu seperti apa kalau begitu? Besar, kuat, teguh. Lalu sekarang baru lihat ke ayat. Coba di ayat 2 ada ketemu kata musuh apa enggak? Ya ada. Ayat berapa? Gimana yang ngomongin musuh? Dan berdendam kepada para musuhnya. Kalau Tuhan itu kuatnya kayak gini, lalu balas musuh, apa yang akan terjadi dengan musuh? Hilang udah habis. Loh kan begitu. Ini kita belum ngomongin Asyur, belum ngomongin Yehuda gitu ya, baru ngomongin yang ada di teks dulu. Jadi kalau Tuhan itu sedahsyat itu melakukan pembalasan kepada musuh, apa yang akan terjadi dengan musuh? Habis. Lalu nanti dalam penjelasan lebih lanjut kita tahu musuh Tuhan itu adalah bangsa yang memusuhi, yang menyakiti umatnya. Jadi kalau ada bangsa yang menyakiti umatnya, Yahweh Allah Israel akan balas. Bayangkan balasannya akan seperti apa. Nah, yang kemudian terjadi, lihat, Niniwe, ibu kota Asyur, sudah menjadi musuh Israel, dan Tuhan akan membalas. Dan pembalasannya periksa di Nahum bab 3. Niniwe hancur. Atau begini Bapak Ibu, tolong cari kalimat di bab 2 akhir atau di bab 3 yang ada mayat numpuk banyak. Bab berapa, ayat berapa? 3 ayat 3. Apa yang dikatakan di situ? Bukan berkuda, menendang. Itu ketika Tuhan bertindak melakukan pembalasan terhadap Asyur, tuh dampaknya kayak gitu. Asyur itu kerajaan besar sekali, tapi di hadapan Tuhan nggak ada artinya, hancur, kalah. Tapi kemudian lihat sekarang balik ke Nahum bab 1, lihat ayat 7. Tuhan itu melakukan usia pada waktu kesusahan. Ia menolong orang yang berlindung kepadanya. Nah, kalau Allah itu, Tuhan itu begitu dahsyat, kalau umat berlindung kepada Tuhan, rasanya gimana? Akan ngerasa aman. Jangankan manusia, badai aja nggak bisa menggerakkan Tuhan. Jangankan manusia, laut aja dibentak kering. Sehingga kalau orang berlindung kepada Tuhan, maka orang akan merasa aman. Itu situasi orang Israel kalau berlindung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini memahami yang tertulis. Sekarang, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman itu kepada saya? Kalimatnya bisa diubah. Apa yang dapat saya pelajari dari perikop ini? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Jangan fokus kepada dendam, pendendam, cemburu gitu. Enggak dimengerti dengan baik, lalu ambil kata cemburu. Itu kayak istri saya gitu ya. Ini kayak suami saya. Berarti suamiku sudah seperti. Jadi aneh kan maknanya. Kalau begitu pembalasan itu benar. Tuhan aja balas dendam, Apalagi manusia. Nah, kemudian ingat sikap Tuhan. Israel itu umat Tuhan, Asyur itu musuh umat.
jadi juga musuh Tuhan. Jangan lupa, semua bangsa punya dewa, punya ilah sendiri-sendiri ya. Itu harus diingat. Lalu apa yang bisa saya pelajari? Ya, kalau saya mau berlindung, ya berlindungnya kepada Tuhan. Firman ini mengingatkan saya untuk datang kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Walaupun begini, Bapak Ibu pernah takut apa enggak? Setelah waktu takut berdoa apa enggak? Setelah berdoa takutnya hilang. Ya kalau cuma takut, kalau cuma takut, jangan-jangan di kamar ini ada hantunya. Takut dalam kehidupan yang sebenarnya belum tentu bisa dihilangkan dengan doa. Tapi yang menjadi penting adalah percaya, pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Itu yang bisa saya pelajari. Oh, kemudian saya ternyata juga belajar. Ini firman ini mengingatkan saya untuk berhati-hati, jangan sampai berlaku jahat kepada sesama. Kenapa? Tuhan itu memperhatikan semuanya. Orang yang berlaku jahat kepada sesamanya enggak luput dari perhatian Tuhan. Jadi bisa jadi kalau saya berlaku jahat kepada sesama, ada waktunya Tuhan akan menghukum saya. Karena itu saya tidak akan menyakiti orang lain atau membuatnya menderita. Itu pesan Tuhan lewat perikop itu kepada saya. Kalau Tuhan sudah menyampaikan pesan kepada saya, terus saya ngapain? Saya menanggapinya. Menanggapinya bagaimana? Tanggapi dengan doa. Doanya ya nyambung atau benar-benar merupakan tanggapan terhadap firman yang baru saja saya dengar. Jangan sampai ini ngomongnya tentang Tuhan yang adil, yang melindungi, yang yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang jahat, gitu ya. Doanya malah minta jodoh. Ya nggak nyambung. Doanya bisa jadi begini, minta kepada Tuhan supaya memberikan kebijaksanaan kepada saya, sehingga saya memikirkan yang benar, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain menderita. Kemudian bisa jadi doanya juga nyambung dengan yang pertama ya, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus menjaga dan melindungi. Sampaikan juga bisa jadi niat untuk tidak ingin jauh dari Tuhan. Nah, sampai di doa ini sebenarnya pertemuan sudah selesai. Enggak perlu mikirin aksi nyatanya apa. Enggak perlu memikirkan sharingnya pengalaman yang mana. Ini kalau Bapak Ibu pakai metode itu di susteran, apalagi masih novis, Bapak Ibu kasihan. Kasihan Bapak Ibu yang jadi pemandu, kasihan suster juga. Minta pengalaman, sementara pengalaman suster waktu masuk ke novis umur berapa? 14-19. Pengalamannya kan sangat terbatas. Sehingga ketika ngomong tentang pengalaman, saya sudah sampaikan banyak kali di depan. Sampai dengan umat menanggapi firman dengan doa selesai. Karena apa? Di dalam pertemuan ini kita belajar Bapak Ibu untuk memahami pesan Tuhan bagi saya. Belajar juga menanggapi dengan berdoa. Doanya ingat tidak spontan. Spontan itu artinya kan tanpa persiapan, refleks gitu kan. Tapi doa dalam pendalaman Alkitab itu justru doa yang dipersiapkan. Jadi menjadi penting persiapan itu. Jadi isi pertemuan itu sebenarnya, isi pendalaman Alkitab ya seperti itu. Jadi di dalam komunitas, di dalam kelompok, Bapak Ibu, kita belajar, kita membaca bersama, memahami bersama, kemudian
kemudian mendapatkan pesan masing-masing ya. Nah pesan itu bisa di-sharingkan. Yang di-sharingkan pesan seperti yang biasa kita lakukan selama ini kan, sudah clear kan. Yang di-sharingkan pesan. Selama pertemuan kita ini kalau ada yang sharing pengalaman, itu berarti enggak peduli dengan semua yang sudah dipelajari. Enggak ada sharing pengalaman di sini. Sharing pemahaman, sharing pesan, dan kemudian sharing doa. Kenapa? Yang satu berdoa, yang lain menyampaikan doa yang lain, sehingga dalam komunitas, dalam kelompok kita akan menemukan macam-macam doa dan masing-masing berdoa untuk semua. Baik, sampai di sini apakah perlu ada yang perlu disampaikan? Silahkan. Bapak Ibu begini, ingat ketika pertama kali membaca kitab Nahum kan? Ketika membaca sendiri Bapak Ibu ngerti sesuatu? Nomor tahunya Tuhan jahat gitu doang. Nomor satu, nggak nyangka kalau dalam Alkitab ada kitab namanya Nahum. Mulai cari di mana? Oh ternyata ada. Giliran membaca, ini maksudnya apa? Ini Tuhan yang pendendam, pembalas, cemburu. Tapi ngeliat sisi yang lain, loh katanya kok baik. Nah, Bapak Ibu silahkan membayangkan yang sama. Kalau ke lingkungan, Bapak Ibu akan menemukan situasi yang sama. Jadi bahkan membuka Alkitab, nyari kitab Nahum rame-rame, itu juga sudah proses untuk belajar. Nah kemudian begini, tetap diperlukan penjelasan. Kalau nggak ada yang menjelaskan, nggak ada yang ngerti. Dan kita berkumpul bersama kan untuk belajar. Tujuannya apa? Ya supaya bisa menolong yang lain mengerti. Bapak Ibu coba ingat-ingat ya, kalau di rumah selama 1 bulan itu Bapak Ibu memberikan penjelasan berapa kali kepada siapa, kepada berapa orang? Harus memberikan keterangan, penjelasan dalam sebulan itu berapa kali memberikan penjelasan? Hitung Pak. Enggak kehitung. Enggak kehitung. Tapi durasinya bisa panjang, bisa pendek kan? Ya. Tergantung yang dengerin ngerti apa enggak gitu kan. Kadang harus diulang-ulang. Jadi pengalaman untuk memberikan penjelasan, Bapak Ibu amati ya. Kalau saya tahu, kalau saya yakin dengan yang saya tahu, kalau saya harus menjelaskan, yakin juga. Tapi kalau saya nggak ngerti, tapi maksa atau dipaksa menjelaskan, Bapak Ibu bisa merasakan. Saya yakin dengan ucapan saya berasa, yang mendengarkan lebih berasa lagi. Yang ngomong di depan ini yakin apa enggak dengan yang diucapkan? Enggak. Oh, rasa begitu kan ya? Jadi kalau saya sendiri nggak yakin, bukan kemudian saya lari cepat nggak mau lagi, tapi bagaimana caranya saya yakin supaya saya bisa memberi penjelasan. Nah, belajar, ngulang. Jadi di pertemuan bulan kitab suci kali ini, pemandu perlu memberikan penjelasan. Dan kalau menjelaskan seperti yang kita biasa lakukan ini, baca bagian tertentu, jelaskan, baca bagian tertentu, jelaskan. Sehingga dalam satu pertemuan umat bisa 3-4 kali membaca ayat yang sama. Jadi kok saya tanya, Tuhan berjalan di puting beliung, langsung pada ingat kan? Kenapa kok bisa pada ingat kayak gitu? Karena baca. Bapak pernah baca tapi kalau cuma sekali saya nggak yakin. Oh iya kan? Iya. Kalau bisa ada yang sekali baca ingat, luar biasa. Saya pengen tahu caranya. Tapi karena saya menggunakan cara ulang-ulang, maka bisa diingat. Belajar apa yang nggak pakai metode pengulangan? Pasti diulang-ulang. Dan itu cara yang kita bisa lakukan. Tetap nggak ada pertanyaan? Kalau kita lihat minggu depan ya.
Kau datang aja minggu depan dah, nanti baru saya ngomong. Tadi minggu yang lalu saya ngomong, hari ini nggak saya tepati. Tetapi kan Bapak Ibu nggak ingat, jadi aman saya. Enggak, Bapak Ibu ingat. Nanti saya ditunda minggu depan. Saya siapkan yang supaya lebih matang lagi. Ya. Dipersiapkan nanti Bapak Ibu. Yang saya akan sampaikan nanti akan terjadi di pertemuan berikutnya. Begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam.